Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut ya ke materi. Kemarin kita sudah banyak praktek. Prakteknya banyak nggak ada? Banyak. Oh banyak. Prakteknya banyak. Ini sekarang kita masuk ke materi tentang titik bekam ya. Titik bekam. Jadi selain kita belajar ilmu totok spot, kita juga belajar ilmu perbekaman, yaitu khairu matada waitum bihil hijamah. Jadi sebaik-baik pengobatan adalah dengan menariknya kotoran dari dalam tubuh, menghisap gitu, menghisap dari dalam tubuh. Kadang kita sebut dengan hijamah. Hijamah itu menarik, menyedot. Alatnya yang dipakai, karena alatnya yang dipakai ini hari ini disebut dengan bekam, ya disebut dengan bekam hari ini. Jadi al-hijamah waktu itu juga menarik, menyedot. Menggunakan apa? Mungkin salah satunya juga menggunakan tanduk ya zaman itu, dan juga menggunakan alat-alat yang lainnya. Di mana dalam ilmu perbekaman ya, ilmu perbekaman itu banyak sekali macamnya. Banyak sekali macamnya. Ada istilah-istilahnya ya, ada yang mengatakan bekam sindrom. Nanti membedakan berbagai macam bekam. Penarikan darah dari dalam tubuh. Nanti kalau yang sindrom bukan cuma menarik darah saja, tapi dia memiliki prinsip yang ditarik dalam tubuh itu bukan hanya darah, tapi energi juga iya, dan nutrisi juga iya, oksidan juga iya, oksigen juga iya. Jadi makanya harus ada pertimbangan-pertimbangan, dimana ketika berprinsip pengobatan adalah menyeimbangkan kondisi tubuh, maka menarik sebuah materi, menarik energi, menarik nutrisi dalam tubuh itu tidak semuanya pas atau tepat digunakan untuk setiap pasien. Jadi ada pasien yang harus dikeluarkan materi-materinya, ada juga pasien yang kontraindikasi ketika dikeluarkan materi tubuhnya. Nah, itu makanya muncul bekam sindrom ya. Bekam sindrom, bekam yang diagnosanya melihat kondisi tubuh, sindromnya apa gitu. Nah, itu nanti kan belajar diagnosanya. Nah, kita kemarin sudah belajar sedikit tentang masalah diagnosa lidah. Itu bagian dari mendiagnosa sindrom. Nanti bekam basah itu sendiri nanti untuk yang sindrom berlebih panasnya. Ya, berlebih panasnya. Eksis. Panasnya eksis. Ya, panasnya eksis. Ketika kelebihan panas di dalam tubuh, dan unsur yang utamanya adalah karena eksternal. Ketika ketambahan unsur panas ke dalam tubuh, dari luar ke dalam tubuh, maka yang paling baik dilakukan adalah bekam basah. Bekam mengeluarkan darahnya. Beda lagi nanti kalau yang panasnya panas defisiensi, badannya panas tapi karena unsur dingin keluar, itu beda. Ada orang sakit panas tapi karena unsur dingin keluar, nah itu tidak boleh dibekam basah. Beda dengan orang yang panas suhu badannya, sindrom badannya, atau penyebab penyakit dalam tubuhnya karena eksternal, dari luar masuk sifat panas, maka itu yang paling wajib dibekam basah. Nah, ini nanti kita di sini selain belajar materi diagnosanya, kita juga belajar tentang titik-titik yang selama ini kita gunakan paling banyak gitu. Titik-titik yang selama ini kita gunakan paling banyak, paling sering gitu ya, paling sering. Jadi nanti titiknya banyak atau tidak gitu kan, tergantung daripada kebutuhan tubuh pasiennya gitu. Dan ada juga yang memahami khairu matada wa itum bihil hijamah itu dengan
apa? Oksidan drainase terapi. Dari semua apapun penyakit di dalam tubuh pasien itu disebabkan karena oksidan. Gitu. Makanya wajib dikeluarkan. Jadi setiap ada orang sakit itu karena oksidan. Setiap ada keluhan itu pasti ada oksidan. Makanya setiap ada yang sakit ya dibekam. Setiap ada yang di bagian yang mana yang sakit itu yang dibekam. Nah, ketika berprinsip oksidan adalah sumber dari semua penyakit. Nanti ada juga dokter yang mengatakan sehat badannya itu adalah ketika badan itu mampu atau tidak mampu mengatur kondisi oksidan dalam tubuh. Jadi kalau oksidannya tidak bisa diatur oleh tubuh kita sendiri, maka oksidan akan berlebih dan itu akan membahayakan tubuh. Dan itu menjadi sumber penyakit. Makanya ketika oksidan drainase terapi yaitu mengeluarkan oksidan dari dalam tubuh, prinsip bekamnya, maka setiap ada keluhan itu dilakukan bekam basah. Nah, coba nanti ada prinsip-prinsipnya. Beda antara bekam basah bukan ODT, oksidan drainase terapi, dengan bekam basah yang berdasarkan oksidan drainase terapi. Itu prinsipnya beda. Kalau yang berdasarkan oksidan drainase terapi, oksidan itu ada di mana gitu. Karena tubuh ini kan berlapis-lapis. Darah ini ada di mana, oksidan ini ada di mana. Gitu. Nanti darah yang bersih itu ada di mana, darah yang beroksidan itu ada di mana. Nah, itu nanti jadi prinsip di pelajaran ODT, oksidan drainase terapi. Di mana pengobatan itu berdasarkan lebih atau tidaknya oksidan dalam tubuh. Jadi setiap ada penyakit di situ pasti ada oksidannya, berlebih oksidannya. Makanya diambil dengan bekam basah. Prinsipnya bagaimana? Perbedaannya bagaimana? Kalau yang tidak berdasarkan oksidan, maka dia berprinsip asalkan titiknya diambil tanpa melihat standar kedalamannya. Jadi pakai lancet boleh, pakai speso juga boleh. Ya, tapi kalau yang di prinsip oksidan drainase terapi itu wajib menggunakan bisartoh dengan sayatan. Nah, dengan sayatan. Sayatannya berapa lah, itu yang harus diukur, yang harus dilatih. 0,07 itu prinsipnya. Nanti yang diambil di mana? Di lapisan mana? Di lapisan perifer. Jadi dalam tubuh ini nanti ada apa? Ada kapiler, ada perifer. Itu di dalam kulit. Nanti di kulit ada hiperdermis, ada dermis. Baru lapisan kulit. Nah, nanti nyayatnya yang di mana? Gitu. Nah, itu yang di prinsip bekam dengan prinsip oksidan atau disebut dengan ODT, oksidan drainase terapi. Beda dengan bekam yang berdasarkan sindrom, beda dengan berdasarkan oksidan. Itu nanti prinsip itu dua-duanya akan kita gabung, kita ambil dari diagnosa. Ini betul dikarenakan sindromnya atau betul dikarenakan oksidannya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tapi ambil semuanya. Gitu. Ya. Kembali kepada materi kita, yaitu anatomi titik bekam. Ini disebut titik ini sinergi ya di sini. Ya. Nanti titik bekam ada bekam sunah, titik bekam sunah gitu ya, yang disebut mungkin kahil, al-ahdain, katifain, ya. Nah, itu kan titik-titik yang pernah Rasulullah praktekkan. Nah, ini jangan salah paham. Nah, ada kadang kita berbekam semua titik yang Rasulullah berbekam itu dibarengkan bekamnya gitu. Dengan melihat tanggal sunahnya diambil titik sunahnya semuanya. Kalau melihat dari hadis-hadis itu kan nggak Rasulullah diambil semuanya bareng. Misalnya kahil sama katifain, al-ahdain diambil sebarang dalam satu bulan di tanggal sekian, enggak. Tapi kalau kita lihat di literatur hadis, Rasulullah sakit di kepala diambil di umul mukhis. Rasulullah sakit di kepala diambil di titik hammah. Rasulullah sakit di punggung diambil di titik kahilnya. Rasulullah sakit di tangan diambil di titik tangannya, gitu. Jadi intinya di mana Rasulullah dia sakit diambil di titik itu. Makanya nanti prinsip di ODT itu tidak salah. Di mana di situ ada titik pegal, di situ ada titik keluhan, maka di situ diambil titik bekamnya. Nah, kemudian yang pakai titik sunah gimana? Ya boleh-boleh saja.
ijtihad, ya kan? Jadi nggak salah. Cuman masalahnya wajib tiap bulan, yaitu Rasulullah nggak wajib tiap bulan. Ya enggak? Cuman beliau memberitahukan tanggal yang terbaik. Nah, tanggal kan tiap bulan ketemu. Tapi tidak menjadikan tiap bulan itu harus berbekam, apalagi untuk perawatan. Apalagi ini kalau kita sudah belajar di bekam sindrom, nanti orang-orang yang kelemahan fungsi kalau dibekam di tiap bulan atas dasar mengikuti sunnah Rasulullah, atas nama sunnah Rasulullah, maka yang terjadi adalah apa? Bukan sehat, tapi terjadi malah kekurangan materi, bisa jadi sakit-sakitan, bahkan ada yang jadi stroke gara-gara karena dia kelemahan fungsi, kemudian sering dibekam mengatasnamakan sunnah di sini dan tiap bulan di titik umul mukhis. Ya, titik umul mukhis diambil tiap bulan, dan itu yang terjadi apa? Setelah 1 tahun dia stroke. Padahal dibekam tiap bulan, kan harusnya tidak stroke, ya enggak? Nah, itu yang jadi pertimbangan kita, bahwasanya baik bekam ODT, bekam sunnah, bekam sindrom, itu semuanya harus berdasarkan diagnosa. Harus berdasarkan diagnosa. Tepat diagnosanya, insya Allah kita selamat. Ya, kita kemarin sudah memberikan rincian-rincian tentang titik-titiknya berdasarkan titik organ. Ya. Titik organ itu masuk ke areal ilmu akupuntur, ya, di mana mengukur organ ini di mana, gitu, titiknya di mana, itu berdasarkan urutan-urutan dari tulang belakang. Nah, itu nanti di sana ada berhubungan dengan ilmu akupuntur, disebut dengan titik BL atau bladder, ya, titik bladder, bit bladder, ya. Di belakang, di punggung itu nanti kita cari titik-titiknya yang kemarin kita sudah kupas. Ya, lanjut. Kita masuk ke titik pertama. Titik pertama itu di yang tadi kita sebutkan, ya, di puncak kepala. Kita tidak sembarangan mengambil di puncak kepala, apalagi yang tidak ada keluhan kemudian diambil tiap bulan. Dan yang paling kontraindikasi adalah ketika pasien punya kelemahan fungsi diambil tiap bulan di umul mukhis. Itu sangat sekali berbahaya. Dan kegunaannya untuk apa, ya? Ini walaupun disebut dengan umul mukhis, yaitu induknya daripada semua permasalahan tubuh. Induknya dari semua penyakit. Titik dimana kalau diambil penyakit akan keluar, gitu. Induknya di sini, di umul mukhis, gitu. Kalau di alam akupuntur juga sama, di situ sebagai titik baihui, yaitu titik ratusan ketangkasan di situ. Jadi untuk merangsang energi semuanya di sini, karena titik neuron ada di sini. Jadi kalau ditusuk di situ pakai akupuntur, truk gitu, itu akan merangsang energi. Nanti bedanya gini, bekam dengan akupuntur. Kalau bekam itu bekam basah, ya, bekam itu mengeluarkan materi sehingga ketika materi kotor keluar maka darah akan mengalir dengan deras. Ya enggak? Karena tidak ada tahanan. Bedanya dengan akupuntur apa? Akupuntur itu menggerakkan deki, menggerakkan energi. Nah, energi dan materi itu harus bergabung jadi satu dan harus seimbang, maka akan menyehatkan tubuh. Makanya akupuntur dan bekam itu dua-duanya lengkap. Satu menggerakkan energi, satu mengeluarkan materi yang menyumbat energi dan materi tubuh. Ya, energi tidak bisa berjalan kalau materi menyumbat. Ya enggak? Materi juga tidak berjalan kalau energi tersumbat. Ya enggak? Jadi duanya harus dibutuhkan untuk menggerakkan energi, untuk menggerakkan materi. Menggerakkan materi karena materi kesumbat maka dikeluarkan dengan bekam. Menggerakkan energi maka menggunakan akupuntur untuk menekan dekinya, dia akan bergerak. Gitu? Titiknya ada di mana, gitu, ya? Titiknya ada di mana? Nanti kita ada gambarnya di sana, jadi kita bisa mengukur. Cuman nanti dari pengalaman itu ada 2 titik umul mukhis itu. Ya, ada yang mengambil lurus dengan telinga ke atas, ya. Ada yang mengambil di belakang titik, ketika ngambil lurus telinga itu di belakang, cari yang dekokannya, cari sumurnya. Nanti ada sumurnya di situ. Jadi bukan di atas ini. Jadi ada yang ngambil di atas ini berdasarkan lurus telinga,
ada yang mengambil berdasarkan di belakang dari titik lurus telinga tadi. Agak geser sedikit, mungkin geser sekitar 2 jari. 2 jari ke belakang. Itu ada dekokan di situ. Tapi bukan uyeng-uyeng ya. Bukan besaran rambut. Kalau di ilmu ODT itu diambil di belakang sumurnya tuh. Tapi kalau di titik ilmu akupuntur, apalagi titik bekam sindrom, nanti ada di atas. Di atas. Dan di titik Ibu Nabawi juga ada di atas kepala sini, tanpa mengukur telinga. Yang penting di atas, di puncak ini. Gitu. Di dalam Tibu Nabawi disebut ilmu muhis. Titik tersebut terletak di puncak kepala ya, di puncak kepala. Karena terletak di puncak kepala, maka titik ini sangat bagus untuk mengeluarkan panas yang berlebih. Kalau panas itu naik ke atas atau turun ke bawah? Naik ke atas. Jadi orang yang berlebih panasnya dengan ciri apa tuh? Ciri-cirinya apa? Panas itu ciri-cirinya apa? Panas naik ke atas, ciri-cirinya apa? Pusing. Ya itu salah satunya. Sakitnya ada di kepala, jadi pusing. Terus apa lagi? Ada pusing karena kekurangan energi, kan bisa pusing, ya enggak? Energi meredup ke bawah, jadi kepala kurang oksigen, kurang energi, jadi pusing. Ya, tapi pusing itu umum, bukan mewakili sindrom panas, bukan mewakili panas yang memuncak kepala. Ya, jadi keluhan itu bisa karena kelebihan, bisa karena kekurangan, ya enggak? Sakitnya ada di kepala. Tapi karena panas berlebih atau karena kurang panas, itu kan bisa juga. Nah, untuk menentukan ini panas atau tidak, itu pertama lihat matanya merah atau tidak. Gitu. Iya, matanya merah. Kupingnya panas atau tidak. Ya. Mulut panas atau tidak. Iya. Nah, kalau mulut mewakili panas, rasanya apa? Rasa di mulut. Kalau mulut kan rasa. Mewakili panas itu rasanya apa? Pahit. Iya. Kenapa pahit? Kalau rasa pahit kan harusnya mewakili dingin. Ya. Tapi kalau ada panas memuncak ke atas, maka mulut akan terasa pahit. Kenapa? Karena asam lambung terasa pahit. Ya. Pahit kecut gitu. Berarti asam lambung naik ke atas. Berarti karena ada sindrom panas berlebih, dan itu yang paling bagus diambil di titik umbul muhis. Ya. Kalau akupuntur tanpa membuka rambut, tanpa membotakkan rambut, kalau bekam dengan membotakkan rambut. Ada juga alat yang bisa. Ada alat vakum, saya juga ada di rumah, alat vakum tanpa membotakkan rambut, tanpa dikerok. Bagus nggak kayak gitu? Ya bagus saja. Bagus aja, kan jadi nyedot terus gitu. Ya, karena panas selalu menjulang ke atas dan bergerak keluar, baik dilakukan bekam basah pada kasus panas eksis. Jika dingin defisien pun, titik ini juga sangat bagus untuk memasukkan unsur yang, yaitu dengan apa dalam tubuh kita, dengan teknik moksa. Ketika panasnya sakitnya di kepala, sama-sama di kepala. Yang satu karena panas berlebih, yang satu karena panasnya hilang. Sama-sama pusing, gitu. Yang satu ini ketika tadi tanda-tandanya mata merah, kuping panas, mulut pahit. Oh, berarti itu sindrom panas berlebih, berarti harus dibekam basah. Tapi kalau kebalikannya, mata pucat, kuping biru atau dingin, ya, lembab, terus mulut hambar. Kalau mulut hambar, mata pucat, itu berarti kekurangan panas. Ya, yang kita lakukan dengan moksa, bukan bekam. Ya, jadi nanti yang datang misalnya pasien pengen bekam sunnah di tanggal pertengahan bulan, pengen diambil di kepala, kita lihat dulu. Udah matanya pucat, lidahnya pucat, rasanya hambar, kupingnya dipegang dingin, nyes gitu, pengen dipegang basah di kepala, itu salah, itu kontraindikasi. Tapi kalau kuping dipegang panas, mata merah, lidah pahit, maka itu boleh dipegang basah, walaupun dua-duanya sama-sama sakitnya ada di
kepala. Walaupun dua-duanya bareng ingin melakukan praktek bekam sunnah di tanggal yang sunnah. Nah, itu jadi pertimbangan, hati-hati. Nanti ada orang wah ini rame-rame tanggal sunnah, orang datang bekam semua kan. Ada yang kontraindikasi pingsan di situ. Ya enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Dan itu yang sangat sekali kita tidak inginkan gitu. Ketika ada pasien dibekam kok jadi pingsan. Kayak kemarin ada waktu ada acara bakti sosial ya. Tapi bukan kita yang ada karena kita tidak pernah melakukan bakti sosial. Jadi kita khusus karena udah sibuk pisan jadi tidak ikut seperti itu. Tapi itu bagus, acara itu bagus. Cuman waktu itu tidak pakai diagnosa. Jadi semua karena acaranya adalah bekam di tanggal sunnah. Jadi masyarakat yang datang itu semuanya dibekam. Yang pingsan ada 7 orang. Yang pingsan ada 7 orang dan kadang salah paham. Yang pingsan itu karena ada gangguan non medis katanya. Iya. Itu kita jangan menyalahkan non medisnya dulu, tapi kita diagnosanya tepatkan dulu betul karena non medis atau salah penempatan. Kontraindikasi untuk dibekam basah ternyata dibekam basah. Ya. Tapi itu kalau habis pingsan sehat lagi, Bu? Ya, kalau yang energinya langsung bagus bisa sehat lagi. Tapi kalau energinya lemah bisa sampai seminggu. Seminggu malah harus dirawat. Harus dirawat aja. Ya. Tadi kalau yang buat guntur dimoksa aja berarti. Iya, dimoksa dia. Sampai nggak usah Iya. stimulator. Enggak, areal kepala nggak boleh. Kemarin aja ya. Iya. Yang di areal kepala itu tidak boleh stimulator. Dimoksa 1 jarum aja atau 2 jarum boleh. Tek 3 jarum boleh. Nah, terus dimoksa pakai pemanas. Terus cara menusukannya kepala miring. Miring ke belakang. Atau diambil pertama ke belakang, 1 ke sana, 1 ke sana, 1 ke sana. Itu juga bisa. 4 titik. Oke. Baik di kandungan basah kasus panas eksis dan kalau dingin lakukan dengan moksa. Titik ini secara timbun nabawi sering digunakan untuk menajamkan penglihatan, baik menggunakan bekam basah ketika sindrom panas maupun dengan moksa ketika sindrom dingin. Itu dua-duanya akan mempertajam penglihatan gitu. Pokoknya raba dulu kupingnya, oh nyes kupingnya, udah moksa. Raba dulu kupingnya, oh panas, udah bekam. Oke, keluhan misalnya katarak, keluhan misalnya minus, keluhan misalnya buram, keluhan misalnya silo melihat cahaya. Oh, itu ini ya, Bu? Iya, kalau dia sindromnya panas berarti dibekam basah, kalau dia sindrom dingin berarti moksa. Ya. Oh, berarti kayak silinder itu bisa di itu. Iya, silinder bisa. Ya. Mana sih, Bu, ininya? Titiknya? Iya, nanti. Itu tadi lurus telinga. Jadi ujung telinga ini yang paling tinggi nih kita tarik ke atas. Itu titiknya umul mukhis. Baihui ya. Titik Baihui, Givi 20. Di situ atau 2 jari ke belakangnya ada dekokan. Ya, ada dekokan. Iya. Itu antara itu atau itu. Jadi kalau bekamnya pengen dua-duanya dikena, ya udah bekamnya di situ aja udah. Kan gede kan alat bekam kan. Iya. Tapi kalau moksa ya udah ambil 1, 2, 3, 4. Terdekokan sama ini ya. Iya. Itu ya, untuk mempertajam penglihatan, menguatkan ingatan dan memperbaiki hafalan. Bekam memandang permasalahan ini benar jika seorang itu kondisinya panas sehingga panasnya darah mengganggu penglihatannya, bahkan panasnya bisa menguras darah hati atau yin hati. Ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut, ini titiknya. Baihui Givi 20, ratusan tangkasan atau disebut umul mughis. Induknya pengobatan di situ. Induknya sumber mengeluarkan penyakit ada di situ. Ya. Garis tengah. Dari atas dari ujung ini hidung
tarik lurus ke belakang, dari ujung telinga tarik ke tengah, akan ketemu titik tengahnya situ. Itu disebut umul mughis. Ya. Ini indikasinya untuk penyakit-penyakit apa saja: epilepsi, pusing, vertigo, migrain, darah tinggi, mata merah, kelainan mata, mata bengkak, mata terasa gatal, terserang sihir, mimis atau epistaksis ya. Terus menajamkan hafalan, gaduh gitu, gelisah, insomnia dan lain-lain. Pokoknya gitu. Kalau ada orang udah gelisah banget bla 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 bla, pegang dulu kupingnya, dingin atau panas gitu. Megang kuping caranya gimana? Megang kuping, memegang apa, mengecek rasa, mengecek apa namanya, suhu dalam tubuh pasien itu jangan dengan telapak tangan, tapi dengan punggung tangan, ceknya gini. Kalau kita megang ini jidat kayak gini, jangan gini. Nggak ketahuan nanti. Kalau gini panas kita yang masuk ke dalam, ya nggak? Tapi kalau gini, coba nggak? Bisa milih nggak? Kalau telapak tangan yang megang itu anget masuk ke dalam tuh, ya nggak? Tapi kalau dibalik, anget kemana? Ke tangan. Dari kepala kita ke tangan. Tapi kalau dibalik gini, dari tangan ke kepala masuk. Ya. Nggak dingin, nggak panas, Nggak dingin berarti normal. Tapi meskipun ada keluhan pusing juga. Ya ketika ada keluhan pusing ya itu cek dulu benar-benar matang. Ya kalau misalnya kita nggak bisa ngecek ini, nggak bisa, matanya normal, kupingnya normal, mulutnya gimana bu? Tawar, hambar atau pahit gitu? Biasa aja gitu misalnya. Minumnya, tanyakan minumnya enaknya hangat atau enaknya dingin. Pasti dia akan menjawab hangat ketika sindromnya dingin. Dia akan menjawab suka dingin ketika sindromnya panas. Ketemu lagi. Pokoknya nggak bisa cari celahnya. Senjata terakhir minum. Iya, minumnya apa? Enak semua sih. Enak semua sih, ya wis. Kenapa pulang aja? Pijit aja udah selesai itu. Titik ini bisa membuang panas dalam darah dan bisa memasukkan panas serta menarik yang ki dengan moksibasi. Yang itu panas, ki itu Dingin. bukan, lemah. Yang ki jadi ketika panasnya melemah, yang tersisa dingin. Jadi dinginnya bukan karena kemasukan diserang dari luar, maka tambahkan panas ke dalam tubuh dengan moksa. Gitu. Oke. Masuk. Ini nanti bisa dihafalin sendiri ya. Tentang vertigo, epilepsi, eksis, kemungkinan sindrom itu eksis panas hati, hatinya panas, mungkin banyak kerjaan, banyak kegiatan, akhirnya banyak kena angin lah, orangnya obsesinya tinggi, gitu, berarti eksis panas hati. Bisa juga karena yang su atau kisu atau limpa ya, dimoksa. Bisa juga karena yang si atau ki si limpa, itu juga dimoksa. Oke. Ciri-cirinya gitu. Kalau yang dimoksa itu, yang harus dimoksa itu pertama ada diare. Harus diare. Diare itu kan berarti mindsetnya sudah lebih dari 3 kali, itu diare. Gitu. Kalau karena serangan panas juga ada diare cuma sekali. Dor gitu. Habis itu udah hilang panasnya. Tapi kalau karena dingin terus-terusan. Terus-terusan dia akan diare, sehari udah 8 kali, udah 10 kali, itu diare namanya. Nah itu yang harus dimoksa ya. Itu ciri-cirinya ada apa? Sindrom dingin. Moksanya area mana bu? Moksanya perut boleh. Ya. Kepala tadi boleh, kepala. Kepala. Kepala tadi ketika ada mens kan, itu kan tadi nih, umul mughis itu ratusan titik penyakit, ratusan titik pengobatan, ratusan titik ketangkasan. Jadi untuk keluhan apapun di umul mughis itu paling bagus. Jadi ketika ada orang kepanasan, ambil aja di situ dengan bekam. Ada orang kedinginan, tambahkan di situ dengan moksa. Aman. Nah kalau untuk usia nih, usia yang boleh dimoksa itu dari umur berapa? Ya intinya gini, penambahan energi maupun pengeluaran energi itu untuk teknik bekam dan moksa itu
di atas balita. Di atas balita. Iya. Berarti di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun lakukan penotokan punggung maupun yang lainnya dengan tekanan ringan. Jadi bedanya notok anak balita dengan notok orang dewasa dan anak-anak itu beda. Ya. Bedanya di situ. Kalau balita itu penotokannya ringan. Karena semua ototnya, sarafnya, semuanya itu belum tertimpa dengan dunia gitu. Jadi masih ager-ager semua gitu. Jadi itu dengan ringan. Jadi untuk apalagi bekam kan penarikan kan. Iya, itu jangan lakukan dengan untuk balita. Gitu. Jadi kalau dengan penotokan aja udah kena. Melakukan panas dengan penotokan juga udah kena, udah gampang bisa. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun ya boleh-boleh saja dengan bekam dengan moksa. Nah, tapi saya pernah membekam balita umur 2 tahun, dia kena asma, dibekam sekali langsung sembuh. Asma? Iya, bekam sekali langsung sembuh. 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau itu pun hati-hati banget gitu. Hati-hati banget. Jadi kalau belum feelingnya kuat jangan. Gitu. Ya. Jadi intinya ini tabel ini untuk menempatkan posisi Ummul Mughis itu harus dibekam basah atau dimoksa. Sindromnya cuma ada 2. Sindromnya ada 3, bisa karena hati eksis, bisa karena limpa yang sedang kekurangan panas, bisa karena kelemahan yang dari dalam tubuh keluar, sehingga yang di dalam tubuh adalah yin-nya. Bukan kelebihan yin, tapi dia kekurangan yang terjadi dinginnya, ketinggalan gitu. Ya. Berikutnya adalah tulisnya tasu. Tasu. Givi 14. Tadi yang pertama apa namanya? Baihui. Yang pertama Baihui, yang ketiganya tasu. Ini tasu nih. Iya tasu, dasui. Tasu itu givi 14 atau tulang belakang besar atau disebut dengan kahil. Nah, ini titik yang paling terkenal dalam ilmu perbekaman sunnah. Ya, kahil itu paling banyak dipakai. Ya, kahil itu antara processus spinosus vertebrae cervical ke-7 dan antara processus spinosus vertebrae thoracal 1. Udah kepanjangan. Torak 1 dan cervical 7 gitu aja gampang-gampangannya. Ya kan? Di mana? Di tonjolan di tulang belakang. Ketika kita meraba leher, di situ ketemu tonjolan. Sebelum tonjolan itulah itu disebut dengan cervical 7. Kemudian pas di tonjolannya itulah disebut dengan cervical thoracal 1. Ya. Cuman kan kebanyakan ngambil kahilnya di mana tuh? Di atasnya, garisnya di situ, atau di bawahnya kan? Atau titik yang di tengah itu di tengah-tengahnya, gitu kan? Itu jadi masalah. Ya tinggal tarik punggung lurus kanan kiri, tarik ketanya truk, itulah ujung gelasnya di situ. Itu juga mewakili 6 organ di situ. 6 meridian ya. Indikasi malaria, demam, TBC, pilek, influenza, asma bronsial, epilepsi, kekakuan leher, muntah-muntah dan pusing. Ya, ini untuk titik bekam. Ketika sindromnya panas. Gitu. Kalau sindromnya nggak panas berarti moksa. Ciri-ciri harus dimoksa apa? Ada mencret, Dingin. kupingnya dingin, matanya pucat, mulutnya hambar, dan suka minum
Ingat, itu wajib dimoksa. Apapun titiknya, apapun apapun keluhannya. Nah, kalau tidak seperti itu berarti boleh karena banyak kan minta dibekam. Asalkan jangan sindromnya dingin aja, udah nggak apa-apa. Nggak panas juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sindromnya dingin. Jangan lagi menses malah Moksanya dibekam. di sini. Iya. Tasu. GB14 kahil. Bisa 2, bisa 3 ya, Bu. Enggak harus di sini ya, Bu. Sini. Ya kita kan lagi bicara yang itu. Kahil. Kalau tadi boleh di situ. Di sini. Ya kalau kita pengen gampang ya ambil di sini karena ini kan titik kumpul mugis semuanya. Ya kalau misalnya mau tambahin lagi ya ini titik 6 meridian gitu kan, berarti ini kena 6, ini kena 100 gitu. Masih satu jalur lah ya. Iya, mau tambahin ini satu juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja, lebih hangat merenan. Ya enggak? Pakai stimulator di sini. Jangan moksa. 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 Stimulator itu untuk kekakuan nanti. Ya. Oke. Sebenarnya kalau semakin banyak titik semakin bagus nggak sih? Misalkan nih moksa nih, misalkan 5 gitu. Apa? Ya mungkin jadi cepet hangat. Oh, Jadi nggak kelamaan terapinya. Gitu. Jadi nggak kelamaan terapinya. Banyakin titiknya lebih cepat panas. tapi kalau misalkan satu titik, tapi didiemin aja, diemin. Tanpa dimoksa. Enggak dimoksa, sambil dimoksa gitu. Tapi Iya. satu titik ininya, Bu. Nggak apa-apa. Enggak apa, itu Iya. cepet ini enggak? Tepat aja. Iya, mungkin tidak secepat dengan banyak titik. Oh. Tidak secepat dengan banyak titik. Oke. Ini titik apa namanya tadi? Tasu. Titik tasu, titik pertemuan 6 meridian. Yang nanti kita akan pelajari di ilmu akupuntur ya. Meridian itu apa? Titik meridian yang dengan titik meridian tu. Tu itu titik istimewa. Ya. Nanti yang titik istimewa depan namanya ren. Titik istimewa belakang namanya tu. Tulisnya du. Titik ini bisa membuang panas dalam darah dan bisa memasukkan panas. Berarti sama-sama kan tadi kan? Ini bisa juga untuk membuang panas, bisa memasukkan panas. Ya enggak? Ini kan ini. Ini termasuk titik istimewa soalnya. Serta menarik yangki dengan moksibasi. Bisa menarik yangki. Gitu. Catatan, jangan melihat indikasi, temukan dulu sindromnya. Indikasinya itu gejalanya tadi. Tapi sindromnya kan apa? Ya enggak? Kalau sakit, misalkan datang orang kedinginan. Kedinginan, kita pegang kan panas. Jangan tertipu panasnya. Tapi lihat kedinginannya. Yang dirasa sama. Iya. Yang dirasa Ini sama. ada sindrom gitu ya. Iya. Gitu. Sindrom itu apa sih? Kumpulan gejala. Tadi matanya pucat, mulutnya hambar. Nah, udah dikumpulin 2. Kupingnya dingin, kumpulin 3. Orangnya menggigil, kumpulin 4. Ya, kumpulin semuanya, baru simpulkan sindromnya. Itu namanya sindrom. Iya, sindrom itu kumpulan gejala yang muncul dari pasiennya. Makanya jangan melihat indikasi. Indikasinya apa? Sakit kepala. Gitu. Ya, sakit kepala langsung bukam di kepala. Tapi temukan dulu sindromnya. Indikasinya kumpulkan, gejalanya kumpulkan, nanti akan simpulkan sindromnya. Gitu. Berikutnya. Ini titik kahil, tapi di sana ada 3 titik ya. Kalau dimoksa di kepala itu nggak harus dicukur ya, Bu? Di sini nggak usah dicukur rambutnya. Dimoksa? Enggak usah dimoksa. Oke. Itu yang 2 titik yang di kanan kiri atas kahil namanya apa? Ya, al-ahdain. Ya, al-ahdain. Nanti itu akan kita bahas juga, tapi di sini kita lagi bahas tentang tasu. Ya. Jadi istilah-istilah ini harus paham. Jadi nanti ketika bertemu dengan ilmu akupuntur kita sudah paham. Titik tasu itu tu berapa? Tu berapa?
tuh berapa? Itu ada tuh berapa? 14. Tuh 14 Givi. Keliru, sampai ini buat Itu 14. Kalau yang tadi ini tuh berapa? 20. 20. Kalau tuh satu di mana? 1. Ya tuh satunya di mana? Terus satu di bawah sini dibujur. Di bawah samping kemaluan. Terus satu di sana. Oke, paham ya? Tuh. Paham, lanjut. Ini sama-sama mempunyai 3 tabelnya. Tentang panas hati bisa disebabkan karena panas hati maka boleh diberikan basah. Eksis angin panas menyerang paru-paru juga bisa. Jadi ini kan berdekatan dengan paru-paru kan, kahil itu berdekatan dengan torakal berapa? 3. Berdekatan dengan torakal 3. Jadi 1 ke 3 itu kan berdekatan. Kalau menggunakan bekam, otomatis ketika ada masalah di paru-paru, kemudian sindromnya sindrom panas, otomatis boleh dibekam di kahil. Ya. Walaupun nanti juga diambil di titik paru-paru juga, di torakal 3. Di torakal ketiga kita ambil. Namanya di BL 13, namanya Feisu. Nggak terlalu cepat. Sedang. Ya. Vertigo, epilepsi, hipertensi, stroke. Ini biasanya akibat eksis panas di organ liver. Makanya bekam basah di titik tasu. Ya, tasu. Tu 14. Ya, nanti kalau panas itu pasti herbalnya harus dingin. Nih, di sini kasih tahu. Herbal dingin itu pegagan. Ya, pegagan itu dingin. Terus daun sendok itu dingin. Kemudian alang-alang itu dingin. Alang-alang itu. Panjang-panjang itu. Iya. Ternyata obat juga ya. Iya, itu akarnya kita ambilin. Oh, iya akarnya. Akarnya kita ambilin. Ngambil akar gimana? Jangan dicabut. Digali. Oh, digali. Digemburkan tanahnya, siram dulu tanahnya, gali pelan-pelan, ambil pelan-pelan. Jangan dicabut. Tajam ya itu. Enggak. Kalau dicabut akarnya nggak kena lah. Itu akar atas yang kena. Yang dinginnya di mana? Kalau alang-alang itu akar bawah. Siram dulu tanahnya, gemburkan, baru diambil pelan-pelan. Nah, ambil akarnya tuh. Potong daunnya, krek, ambil akarnya, kumpulin, keringkan. Kalau ada penyakit kayak gini, bikin resep pakai akar alang-alang. Kalau stroke. Iya. Keringkan terus. Kalau stroke-nya karena panas sih, sindromnya panas. Ya, karena sindromnya panas. Maka gunakan akar alang-alang, daun sendok, daun pegagan. Itu semuanya atau satu aja? Satu. Gabungin boleh. Lebih dingin. Biasanya orang stroke E-nya kan kurang lancar. Tapi pegagan Iya. jarang sih di saya. Pegagan sawah di sawah. Online. Di sawah. Sawah emang banyak saya. Banyak di sawah banyak. Ya. Berikutnya. Yang kedua itu asma, bronkitis, faringitis. Faringitis tahu nggak? Enggak. Faringitis nih di sini. Yang di sini bengkak nih. Sini. Iya. Kalau tonsil di sini. Di dalam sana ya, Faringitis ya ada kanker faringitis kan ada. Kanker paring di sini. Di sini. Ini tulang yang di dalam itu sana, kadang ada pembengkakan. Itu faringitis di sini. Kalau tonsil di sini. Tonsil itu di ujung hidung. Ya. Terus TBC di dalam sana. Jadi masih jalur respirasi. Batuk. Iya. Pokoknya yang intinya menyerang paru-paru. Kemarin kan kita jelaskan indikator penyakit paru-paru di mana bisa dilihat di hidung, keluhan di hidung. Indikator penyakit di lambung bisa dilihat di mulut. Indikator penyakit di ginjal bisa dilihat di telinga. Nah, gitu kan?
Ya, ketika kita mengatakan titik tasu tadi tu 14 atau givi 14 itu bisa berhubungan dengan respirasi juga karena mendekati torakal 3. Ya, yang apa yang kita gambar dengan spidol itu. Ya. Terus eksis angin panas. Jadi kalau angin panas berarti dari luar dari dalam. Angin. Berarti dari luar, eksternal. Menyerang paru-paru. Makanya yang terganggu pasti pernafasan, respirasi terganggu. Mampet, pilek. Terus pusing sebelah sini. Karena menghambat respirasi jadi pusing sebelah sini. Otomatis itu di bekam basahnya di titik kahil. Walaupun nanti harus ditambahkan di titik tasu. Faisu. Titik faisu dan tasu. Nanti ada titik lung 1 dan lung 2 di sini. Bisa paham? Nah, harus paham lah. Udah bolak-balik sih. Kemudian asma bronki. Nah ini asma bronkitis sama-sama kan gejalanya tuh nomor 2 nomor 3 ya. Faringitis, tonsilitis ya. Ya sama-sama kan? Ya kan sama atas dengan bawah. Cuman yang atas itu karena eksis angin panas serangan eksternal. Kalau yang bawah itu bisa karena eksis serangan angin dingin, angin dingin dari luar, maka penanganannya pun beda. Kalau yang di atas tadi karena angin panas itu di bekam basah, tapi kalau yang di bawah serangan angin dingin itu harus di moksa. Ya, moksanya di mana? Kita bicara masalah kahil. Kahil atau memugit atau tasu. Oh, tasu. kita bicara masalah tasu. Ya. Asal itu silo jang, silo ke videonya. Tasu. Ya. Kita berikutnya titik yang ketiga. Al-akhdain. Urat kedua urat yang di kanan kiri dari tulang apa? Yang di leher tuh? Cervical. Ada berapa tulang cervical? 7. Ada 7. Sedangkan urat al-akhdain itu ada berapa? Ada berapa? Uratnya ada berapa uratnya? Uratnya 2 itu tulisnya 2. Tulangnya ada 7 dari atas sampai bawah. Kalau uratnya kan di samping sini, cuman manjang kan dari atas sampai bawah juga. Ya enggak? Manjang dari atas sampai bawah juga. Itu al-akhdain. Ya. Al-akhdain itu di mana titiknya itu manjang tuh, panjang itu dari atas sampai bawah. Itu panjang. Lah itu cara menempelkan kopnya nanti untuk titik bekam itu titik mana? Dicari pegalnya. Kita tekan dari atas paling pegal mana? Ada yang kadang di atas ini paling pegal, ada yang di tengah itu paling pegal, atau paling bawah paling pegal gitu. Cari titik mana paling pegal, disitulah ada gangguannya. Jadi harus mau itu dibekam, mau itu dimoksa, titiknya cari yang titik pegalnya. Tergantung sindromnya, dibekam basah atau dimoksanya tergantung sindromnya. Tapi titiknya di mana? Cari titik pegalnya. Pegal itu adalah indikator gejala penyakit, tapi bukan sebagai sindrom. Sindrom itu adalah kumpulan gejalanya, baru dinisbatkan kepada treatmentnya harus dimoksa atau dibekam, dimasukkan energi atau dikeluarkan energi. Oke, itu titiknya ya. Kalau kita aplikasikan bisa bergeser ke bawah, bisa bergeser ke atas, tergantung tadi titik pegalnya. Lokasi di bawah garis batas rambut kepala belakang, sekitar otot sternocleidomastoideus dan platysma atau di sekitar vena jugularis interna. Ya, indikasi pusing punggung leher. Berarti nanti gejala yang hampir sama. Tapi tadi ada kan pusing di umul muhis bisa ya, di kahil bisa ya. Ya enggak? Sekarang nih al-akhdain bisa. Jadi tiga-tiganya nanti 3 titik ini bisa diaplikasikan semuanya.
bisa dipakai semuanya. Jadi kalau ada gejala yang sama diambil dari 1, 2, 3, 4 itu bisa diambil semuanya. Al-Ahdain 2, KL1, Mulmughis 1 itu bisa diambil 4 titik juga bisa. Asalkan kondisi pasien terpenuhi energi dan materinya. Gitu. Ya. Ini sesi materi hari Jumat. Ya, jadi untuk teman-teman yang belajar di Cordova, kita di Jumat dikhususkan untuk materi hari Jumat pagi. Sorenya kita rihlah. Insya Allah. Pertanyaan? Radang tulang mastoid mana? Radang tulang mastoid kekakuan. Kaku, nggak bisa nengok. Oh, yang kadang sama bantal. Iya, nggak bisa nengok. Gitu. Kalau sawan bantal itu bisa juga karena uratnya. Ya. Kalau yang udah radang itu kan hampir sama gejalanya, nggak bisa nengok. Cuman kalau yang radang itu permanen. Oh, jadi udah permanen tuh. Iya, permanen. Kadang diobatin susah. Gitu. Bisa dia tambahkan di sana, lama-lama juga merilai. Kalau gejalanya baru kejadian. Tapi kalau udah lama, terlambat, itu juga bahaya. Tapi beda kalau yang salah bantal. Asal hangat aja, 3 hari juga sembuh. Kalau yang datang bulan gitu. Datang bulan kalau sindromnya panas bisa di Mulmughis dan Kahil. Boleh. Iya, boleh. Karena ngambil kalau datang bulan itu berhubungan dengan organ apa aja? Pertama ginjal, kedua liver. Ya, bisa kan tadi? Liver ada di Mulmughis, ada di Kahil. Iya. Panas di liver, ya enggak? Eksis panas di liver, ya enggak? Ada di dua-duanya tadi kan? Di Mulmughis ada, di Kahil juga ada. Nah, kalau masalah head bisa berhubungan dengan liver dan ginjal. Liver ada di 2 titik tadi. Deh. Kalau nyeri ya boleh antara 2 itu. Ya? Iya. Nanti tambahkan kalau kita berprinsip oksidan drenase terapi ya head ya ambil di sini di perut. Gitu. Berarti oksidannya di situ. Oksidannya di situ ya harus dibasahkan di situ. Cuman karena kita sudah belajar sindrom, ketika mau ngambil di perut pun kita harus cek dulu sindromnya panas atau dingin. Oke. Nah, ini untuk penyakit-penyakitnya ya. Jiancing. Ya. Jiancing. Ya, terusnya Jiancing. Jiancing itu GB21. GB itu masuk gate bladder. Gate bladder itu apa? Organ apa? Organ Catify. Enggak. Gate bladder itu organ apa? Oh, paru-paru. Paru-paru ini. GB. Kan ada GB, ada BL. GB itu sampai ke kaki loh. Gate bladder. Di jari kaki, jari manis. Apa? Organ empedu. Itu di situ titik ke-21, GB21 namanya, gitu ya. GB21 sumur di pundak atau disebut dengan Catifine, itu nama sunahnya. Nama hijamah sunahnya, bukan sunahnya. Itu fungsinya itu di situ biasanya untuk membuang angin, itu lebih cepat. Makanya kalau di istilah Cordova nanti titik angin atas, gitu. Titik angin atas, Kahil, Catifine, Al-Ahdain, ya, itu titik angin atas. Nah, fungsinya memuatkan fungsi dispersing atau menyebarkan, menekan itu energi paru ke atas. Berarti orang penyakit paru-paru bisa diambil situ. Gangguan paru-paru bisa diambil situ. Masalah bekam atau moksanya tergantung dari sindromnya. Ya, paru ke atas, keluar, ke dalam dan ke bawah. Mengatur mekanisme Qi. Qi itu apa sih? Energi pertahanan. Menghilangkan panas pada paru, mengatur dan menguatkan Qi paru.
Berarti kalau mengatur untuk mengangkatannya dengan moksa, untuk menghilangkannya dengan bekam. Bisa diatur di situ energi paru-parunya. Kalau dia kelebihan, ambil aja di situ kelebihannya dari paru-paru. Kalau dia kekurangan, moksa aja di situ. Oke? Katifain. Titiknya. Nah, sekarang masuk ke titik paru-paru. Paru-paru itu namanya feisu. Feisu itu harus hafal, kita harus hafal. Kalau nggak hafal, bingung. Jadi kenal tanpa hafal, nanti lupa jadinya. Kenal sebentar. Feisu itu karena merupakan titik su atau titik organ belakang ya. Tadi kan ada titik istimewa. Yang tadi kahil dengan umul mughis sampai ke sana bawah pantat. Itu titik istimewa. Lah kalau ini ada titik organ. Titik organ itu mengambil dari meridian BL. Bladder. Merupakan titik su, yaitu su itu istilah dari titik organ belakang, titik yang di belakang punggung, tapi titik organ namanya titik su, gitu. Nanti ada feisu, ada sinsu, ada kansu, ada weisu, ada pisu, ya, ada wisu, ya, oke. Ada tajangsu. Nah, maka kebanyakan penyakit yang bisa ditangani adalah penyakit paru-paru, karena ini untuk organ paru-paru. Weisu itu batuk, rasa penuh di dada, asma, TBC, panas tinggi, keringat malam hari, batuk, darah, terus radang tenggorokan. Ya. Kalau ada keringat di malam hari, berarti itu kelebihan panas. Itu termasuk melihat sindrom juga. Kayak tadi orang minum. Kalau minumnya hangat atau dingin, gitu. Kalau dia dingin, oh berarti dia panas orangnya. Kalau malam tidurnya berkeringat atau tidak berkeringat, oh berarti panas. Gitu. Yang panas-panas itu berarti boleh dibekam. Ya. Oke. Feisu titik belakang paru-paru. Angin panas menyerang paru-paru dengan bekam basah pada titik ini digabungkan dengan Tu14 dan GB21. GB21 di mana tadi? GB21? GB21 kahil. GB21 di mana? Jari-jari manis. GB21 itu hampir di samping daripada al-ahdain. Yang kemarin waktu untuk menusuk orang yang mata. Oh, sini pas. Iya. Ini. Iya. Di bawah tengkorak, dekokan garis daripada urat leher. Samping al-ahdain. Samping atas ya, samping atas al-ahdain. Di bawah tengkoraknya ini. Iya. Kemudian titik Tu14 juga bisa dipakai. Itu titik apa? Tu14? Kahil. Iya. Kalau Tu20 tadi apa? Umul mughis. Lembab dingin terkumpul di paru-paru, dilakukan moksa. Nanti moksanya tambahkan di mana aja. Titik ini dengan ditambahkan titik ST36. ST36 itu di mana? Di kaki. Ya. Di kaki, terus SP6. SP spleen ada di kaki bagian dalam. Kalau ST di kaki bagian luar di bawah lutut. Kalau SP itu di atas mata kaki bagian dalam. Nanti berapa Su-nya nanti saya kasih terangin. Terus REN 12. REN 12 itu titik lambung. REN 4 itu di bawah pusar. Dengan REN 6 itu juga di bawah pusar. REN
Titik ren nih, titik ren nih. Iya. Ya tenggorokan ini. Nyampe sini. Di sini, dari sini. Dari sini sampai ke bawah, sampai titik kemaluan itu ada ren. Ya, ini ren. Kalau yang belakang tadi tu. Terusnya du. Ya, ya, tengah. Pokoknya titik tengah itu titik istimewa. Ada ya, kalau yang di belakang namanya tu, yang di depan namanya ren. Nah, tadi untuk keluhan paru-paru itu bisa diambil titik ren. Ren yang mana? Ren 12 di sini, titik lambung. Perut atas namanya. Ya, perut atas. Ren berapa? 12, ren 4, ren 4 dengan ren 6 itu dua. Kalau dari pusat itu duluan mana? Duluan ren dulu, ren 6 dulu. Ren 6 itu satu setengah jari ren 6, kemudian di bawahnya 3 jari lagi baru ren 4. Ya, itu ren. Ya, ren 6, ren 4, ren 12. Itu untuk membantu gangguan di vaisu. Jadi ketika ada keluhan titik paru-paru, ambil di vaisu, ambil juga di ren. 2, 3. Iya. Itu berhubungan dengan kenapa di perut. Coba nih, kita belajar tentang organ itu, ada organ anak, ada organ induk. Di mana paru-paru itu sebagai organ anak dan ibunya adalah usus besar. Usus besar di perut. Makanya diambil di ren 12, ren 6, ren 4. Ya, makin ke bawah makin kecil. Ya, berarti ren 6 dulu kan, baru ren 4 kan? Iya. Itu berhubungan dengan usus besar. Jadi ketika ada masalah di paru-paru, misalnya paru-parunya kena sindrom dingin, berarti usus besar dalam keadaan dingin. Paru-paru terserang sindrom panas, berarti usus besar dalam keadaan panas. Yuk. Berarti sama-sama. Paru-parunya dibasah, bawahnya pun perutnya dibasah. Kalau paru-parunya dimoksa, di bawahnya juga dimoksa. Gejalanya tadi sama. Panas sifatnya kayak tadi, dingin sifatnya kayak tadi. Kalau minum dingin atau panas, gitu. Kalau malam tidur berdingin atau tidak, gitu kan. Wah, kalau malam kedinginan, ya udah berarti sindrom dingin. Oh, malam berkeringat sampai haredang, oh berarti sindrom apa? Panas. Oke, angin kering menyerang paru-paru. Tadi lembab dingin terkumpul di paru-paru bisa juga. Angin kering menyerang paru-paru. Angin kering itu munculnya di kemarau atau di musim hujan? Di kemarau. Angin kering itu. Angin kering. Angin kering. Karena ada angin basah, ada angin kering. Angin kering itu rata-rata di musim kemarau. Nah, ini keringnya kering dingin, kering panas gitu. Ya, musim kemarau angin dingin, angin panas. Kering. Angin kering, panas atau dingin? Panas. Musim kering. Dingin. Musim kemarau kan menggigil gitu. Iya, dingin. Musim kemarau embunnya tebel nggak? Tebel, iya. Makanya nyari airnya lewat embun. Ya, iya. Paru-paru lemah bisa juga, karena energi lemah juga bisa. Ya, kalau yang tadi angin kering, maka dilakukan bekam kering karena dia kering. Ya, biasanya lidahnya sudah tidak ada mukosanya. Mukosa itu Ini cairan. Ya, cairan di lidah udah nggak ada, berarti dia kering. Ya, kemudian pada titik ini serta kombinasi dengan TU14, GB21. GB21 apa tadi? Astagfirullah. Nih, lagi nanya. Tuh GB21 tuh. Katifain. Iya, katifain. GB21. Itu nggak kepanjangan videonya, Bu. Masih kuat? Kuat lah. Habis baterainya.
Jadi tadi klarifikasi ya. GB21 itu katifain. Kalau GB20 itu baru yang di samping alahdain. Oke. Oke, yang pengen lengkap datang ke Cordova.